Rekap berita dan informasi Ganjar Pranowo. Assalamualaikum. Kami merekap berita seputar Ganjar Pranowo dari tanggal 01 sampai dengan 8 Juli 2022. Untuk dapat disimak kawan-kawan untuk menambah informasi terkini tentang Ganjar Pranowo. Tangani PMK di Jateng, Ganjar buat gerakan jogo ternak membolo ternak. Kamis 30 Juli 2022. Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginisiasi gerakan jogo ternak atau jaga hewan ternak dan bolo ternak atau teman ternak. Gerakan ini sebagai upaya mengurangi persebaran penyakit mulut dan kuku, PMK, di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan Ganjar saat mengecek penanganan hewan ternak yang terjangkit PMK di Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Ganjar menjelaskan jogo ternak dan bolo ternak mengadopsi program Jogo Tonggo yang dicetuskannya untuk menangani COVID-19. Ganjar cerita terakhir bertemu Cahjo, saling guyon dan santai. Jumat, 1 Juli 2022. Jakarta, Menteri Pan-RB Cahjo Kumolo meninggal dunia. Kaget mendengar kabar duka, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menceritakan momen terakhir bertemu dengan Cahjo Kumolo. Ganjar terakhir bertemu dengan Cahjo saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, menikahkan adiknya. Saat itu Ganjar mengaku sempat berguyon dengan Cahjo. Terakhir ketemu saat Pak Jokowi menikahkan adiknya. Kami ngobrol satu meja dengan beberapa menteri. Kebetulan gubernurnya saya. Jadi sempat ledek-ledekan di antara kita, itulah kesan Mas Cahjo yang sangat cair. Komunikasi dengan santai, guyonan, kata Ganjar. PMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Juli 2022. Dinilai egaliter, Ganjar Pranowo didukung jadi presiden di 2024. Sabtu, 2 Juli 2022. Jakarta, suara dukungan dari anak-anak muda terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari orang muda Ganjar, WMI, Lampung yang yakin Ganjar yang egaliter dan peduli budaya lokal sangat pantas menjadi presiden di 2024. Terdapat 300 orang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum menyerukan Ganjar agar maju pemilihan presiden, Pilpres, 2024, di Kampung Vietnam, Kemiling, Bandar Lampung. Selain deklarasi, OMI Lampung juga melakukan aksi sosial berupa pembagian sembako bagi masyarakat sekitar. Kalau melihat dari anak-anak muda Lampung, sosok beliau adalah sosok yang egaliter, jadi dia peduli dengan rakyatnya, peduli dengan masyarakat yang kesusahan, ucap Koordinator Wilayah OMI Lampung, Husni Salman dalam keterangan tertulis, Sabtu, 2 Juli 2022. Galang dukungan, relawan Ganjar bagi sembako gelar turnamen e-sport. Sabtu, 2 Juli 2022. Jakarta, relawan pendukung Ganjar Pranowo aktif menggalang dukungan untuk menghantarkan sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut maju di Pilpres 2024 mendatang. Adapun upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pembagian sembako hingga turnamen e-sport. Pada Sabtu 2 Juli, kelompok relawan Ganjar yang dibesut Gus Nahib ini menggelar kegiatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Relawan Ganjar menghadiri deklarasi dukungan dari ratusan emak-emak militan se-Jawa Barat di Kabupaten Karawang.
Ide Ganjar Pranowo menabung air di dataran tinggi. Minggu 03 Juli 2022. Semarang, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar menawarkan sebuah ide dari rumah dinasnya di Semarang, awal pekan ini. Dia menyebut ide itu perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir, terutama yang kerap terjadi di dataran rendah. Gagasan itu adalah meminta warga yang tinggal di dataran tinggi untuk membuat sumur resapan di rumah atau pekarangannya. Tujuannya agar air tidak langsung turun ke dataran rendah. Maka menurutnya perlu ada sebuah manajemen di mana air bisa cepat meresap ke tanah, salah satunya melalui sumur resapan. Ini alasan emak-emak di Kalbar dukung Ganjar maju Capres di 2024. Minggu, 3 Juli 2022. Jakarta, ratusan emak-emak yang tergabung dalam Mak Ganjar Kalimantan Barat, Kalbar, menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Emak-emak yang terdiri dari beragam profesi ini melakukan deklarasi di rumah adat terbesar suku Dayak di Rumah Radang, Sungai Bangkong, Kota Pontianak pada Minggu 3 Juli pagi. Ganjar dukung atlet e-sports Jawa Tengah berlaga di Fornas 4 Palembang. Senin, 4 Juli 2022. Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung kontingen e-sports Jawa Tengah yang akan berlomba pada Festival Olahraga Rekreasi Nasional, Fornas 4 2022 di Palembang. Dia pun mendorong agar para atlet e-sports bisa memberikan yang terbaik, sehingga bisa menorehkan prestasi. Kalau itu bisa didorong terus, ini memang akan jadi satu prospek yang cukup bagus karena anak-anak kan semua demen dengan gadget. Kalau itu bisa diarahkan menjadi atlet yang baik tentu akan jadi prestasi, kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Juli 2022. Tiga kader PDIP calon kuat pengganti Menpan RB, Ganjar, Oli dan Hasto. Senin, 4 Juli 2022. Medan, sejumlah kader PDI Perjuangan, PDIP, mulai dikait-kaitkan menjadi pengganti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyokumolo yang meninggal dunia pada 1 Juli 2022. Dilansir dari Detik News, saat ini posisi Menpan RB masih diisi oleh Menko Polhukam Mahfud MD sebagai ad interim. Meski PDIP menyebut bahwa pengganti Cahyokumolo merupakan hak prerogatif Presiden, namun mereka mulai memunculkan sejumlah nama. Siapapun penggantinya, bagi kita, PDIP kan masih sedang dalam suasana berduka. Jadi kita serahkan kepada Pak Jokowi, kata Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 Juli. Jadi kandidat Menpan RB, Ganjar, di Jateng saja. Selasa, 5 Juli 2022. Medan, Gubernur Jawa Tengah, Jateng, Ganjar Pranowo disebut sebagai salah satu kandidat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB. PDIP menganggap Ganjar sebagai stok kader yang bisa menggantikan posisi almarhum Cahyokumolo. Di Jawa Tengah saja, saya beresin Jawa Tengah dulu, kata Ganjar usai mengikuti pembukaan Pesonas 2022 di Holy Stadium dikutip dari Detik Jateng, Selasa, 4 Juli 2022. Ganjar ungkap kelemahan sistem zonasi PPDB SMA, SMK di Jateng.
Selasa, 5 Juli 2022. Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya terus mengevaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, PPDB, SMA dan SMK Negeri di Jateng. Dia menyebut salah satu kelemahan PPDB Jateng saat ini karena distribusi sekolah tidak merata. Dari PPDB selalu jadi evaluasi, sistem ini harus dilaksanakan, kelemahannya distribusi sekolah tidak merata. Maka kalau mau dilanjut harus dibuat sekolah di beberapa tempat yang memang kosong. Kalau tidak, cara penentuannya, zonasi, tidak boleh bulat, harus agak lonjong mengikuti area-area pembagian itu. Ini evaluasi kami terus-menerus, kata Ganjar usai membuka acara musyawarah daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Tengah, di MG Setos Semarang. Seperti dilansir Detik Jateng, Selasa, 5 Juli 2022. Hensat, Ganjar takkan tinggalkan PDIP, kecuali dilindungi kekuatan besar. Selasa, 5 Juli 2022. Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan dirinya adalah kader PDIP saat ditanya tanggapannya jadi salah satu bakal capres yang diusung Nasdem. Ganjar diyakini tak akan meninggalkan PDIP. Pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, atau Hensat meyakini Ganjar tak akan meninggalkan PDIP demi menjadi capres dari partai lain. Meski demikian, Hensat bicara soal skenario kemungkinan Ganjar berani mengambil sikap sebaliknya. Kalau Ganjar sampai berani keluar dari PDI Perjuangan, artinya ada kekuatan besar yang melindungi Pak Ganjar sehingga merasa nyaman dan berani keluar dari PDI Perjuangan. Kekuatan besarnya ini yang melebihi Ibu Mega, dan kemungkinan besar ya kekuatan besar itu cuma dimiliki oleh Presiden Jokowi, kata Hensat kepada wartawan, Selasa, 5 Juli 2022. Didukung Nasdem jadi capres, Ganjar, saya PDIP, sebaiknya pimpinan berdialog. Rabu, 6 Juli 2022. Semarang. Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo disebut oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden 2024 yang akan diusung. Ganjar kembali menegaskan dirinya kader PDI Perjuangan sehingga usulan itu lebih baik dibahas secara kepartaian. Sebelumnya dalam sebuah wawancara, Ganjar menanggapi lagi soal rencana Nasdem mengusung dirinya itu. Ganjar menegaskan dirinya punya rumah yaitu PDI Perjuangan sehingga harus ada izin dari Ibu, yang mengacu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Ditanya soal pernyataannya itu, Ganjar mengatakan secara etika politik hal tersebut harus dibahas secara kepartaian dan para pimpinan yang berdialog. Di PDI Perjuangan, soal Pilpres merupakan hak prerogatif Ketua Umum. Ya etik politiknya karena saya PDI Perjuangan akan lebih baik kalau secara institusi, secara kepartaian, pimpinannya berdialog. Itu menurut saya sesuatu yang bisa dijadikan etik politik untuk komunikasi, kata Ganjar saat ditemui Detik Jateng di kantornya, Rabu, 6 Juli 2022.